diseret dari ranjang ke lantai. Ini bener-bener kurang ajar sih. Assalamualaikum, hai Mami Jen, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Hai Bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Hari ini sudah minggu sore, nggak berasa cepet banget. Minggu sore itu waktunya buat belanja, ngebersihin segala jenis lauk pauk untuk dimakan selama seminggu ke depan. Terus bebersih, ngebersihin lauk pauknya, ngebersihin rumah. Terus anak udah tidur tuh lega banget. Oke, emak bisa me time, bisa buka IG, dan bisa bikin video. Oke, di minggu sore ini santai aja. Aku mau ngebahas jenis drama-drama ART atau mbak atau babysitter. Ya intinya orang yang kerja di rumah gitu, yang membantu tugas kita dalam pekerjaan rumah tangga dan ngurus anak. Apa aja sih dramanya? Aku sendiri sebenarnya udah ke 1, 2, 3, 4 udah pernah 4 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk menitipkan anak ke daycare. Oke, langsung saja. Jadi cerita ini aku ambil dari IG Review Neni. Jadi sebuah akun IG yang membahas tentang drama-drama ART Neni atau Mbak. Plus di sana ada kayak ya di sana aja sharing tentang itulah ya. Oke, langsung saja. Drama ART yang ngeselin tapi masih dalam levelnya masih kecil adalah dia tukang kabur dari rumah, atau yang pulang pergi biasa minta izin. Ya kayak video aku yang sebelumnya, aku tuh suka deg-degan banget kalau terima SMS, terima WA, "Bu, mohon maaf hari ini saya lagi ke ini. Bu, mohon maaf saya nganterin ini ke sini." Kayak dapat kayak gitu tuh, aduh, itu dulu tuh kalau dapat SMS gitu tuh rasanya kayak orang yang paling gak beruntung. Ini langsung aku bacain salah satu cerita sharing dari seorang Mommy Jen di akun Review Neni. Yang Neni itu malas. Oke, kita bacakan. Pada 11 Juni lalu saya ambil PRT dari satu yayasan di Bandung daerah Laswi. Dari awal sebelum kerja saya udah pahit-pahit ngomong kalau dia mau kerja sama saya bisa ngizinin dia pulang akhir tahun nunggu pandemi ini selesai. Apapun alasannya dan dia setuju. Tapi ternyata 3 minggu bekerja dia bilang pengen pulang karena suami keduanya kabur dan balik lagi ke rumahnya. Jadi dia kelabakan pengen pulang. Saya bilang nggak bisa, saya udah bayar rapid test juga dan dia udah setuju di awal bahwa dia nggak pulang. Dia bilang nggak apa-apa. Ternyata seminggu setelah gajian pertama dia kabur subuh-subuh dengan kondisi pintu rumah dan pintu gerbang saya terbuka dan langsung pergi gitu aja. Kalau versi mbak yang dulu kerja di rumah aku sama, habis gajian langsung kabur dan WA aku di blok. Terus ada juga yang pulang pergi sering banget minta izin, apapun minta izin sampai 2 hari nggak ngabarin, 3 hari nggak ngabarin. Udah akhirnya aku nggak kuat, udah bye. Oke, kita naik sedikit ya tingkat ngeselinnya. Yang selanjutnya adalah pemalas. ART ini mulai kerja tanggal 13 Juli. Saya pesankan gokar dari rumahnya ke tempat saya, tapi ya belum berangkat aja udah bulet aka rempong ya. Ditanya nunggu di mana, pakai baju apa, bulet sampai di cancel. Akhirnya dia nunggu di Ramayana Ciseeng. I don't know where is Ciseeng ya. Kayaknya sih daerah Ciseeng di mana ya? Oh, Sukabumi katanya. Dia datang, saya suruh langsung mandi tapi nggak mau. Saya bilang harus mandi dulu karena dari luar. Ya iyalah mandi. Entah dia mandi atau enggak, tapi kayaknya enggak. Terus saya pesankan GoFood martabak telur untuk dia dan masih ada sisa paginya yang nggak mau diangetin. Saya yang angetin. Dia lelet banget dan ngakunya udah bisa ngomong, ternyata belum pernah ngomong anak. Coba
Saya pagi-pagi udah bangun karena anak saya usia 14 bulan, jam 4 udah bangun. Tapi saya tunggu sampai jam 6, mbaknya belum bangun. Baru bangun jam 6.30, itu pun gak langsung mandi. Mandi jam 2 siang. Udah lengket gak sih jam 2 siang tuh? Padahal saya cari yang ngomong. Pagi-pagi gak mau bantuin saya masak dan dia gak mau masak buat dirinya sendiri. Sering main HP dan teleponan, video call pas lagi jagain anak saya. Gak sopan karena duduk-duduk di kursi sampai kaki diangkat ke atas. Puncaknya di hari Kamis 16 Juli dia bangun siang, gak mau nyuci, gak mau jemur, malah masuk kamar sampai jam 2, baru keluar dan mandi jam 2. Jemuran saya yang angkat, anak sama saya terus, sampai maghrib saya titipkan ke dia sebentar dan tiba-tiba mendorong anak saya sampai jatuh, ngejengkang di belakang. Anak saya nangis tapi gak dibantuin dia atau diangkat sama dia cuma diem aja. Orang ini lebih sering bengong. Saya langsung ngusir dia. Dah tuh pemalas tuh udah, ya ngapain kerja ikut orang kalau pemalas gitu ya. Oke, kita naikkan lagi tensinya. Selanjutnya adalah drama melaling alias suka nyolong ya. Kita cerita yuk. Kerja di Januari 2019 sampai September 2019. Selalu bilang ke semua orang dia ini anak orang kaya di desanya. Ya ente ngapain kerja ya kalau udah kaya gitu. Waktu kerja di rumah saya tidak pernah hilang barang atau uang. Tapi mbak dan suster saya kehilangan uang di ATM. Dan posisi cuma si X ini, si suster ini yang pernah pergi ke ATM bareng mbak dan sus. Pertama mbak saya hilang 10 juta. 10 juta men. Waktu bersamaan ke pasar bareng si ini. Kedua, suster saya terima SMS ada penarikan uang 300.000. Posisi suster saya sama anak di rumah. ATM dia di bawah, si mbak ini lagi di pasar. Saya telepon bank segera, ternyata ATM suster yang ada di rumah udah dituker. Posisi penarikan dari Indomaret pasar dekat rumah saya. Gak lama setelah kasus suster hilang uang, dia izin pulang, bilang mau tunangan. Mengakunya si janda. Taunya saya diblok. Waktu dia pulang dia bener-bener bawa tas ransel kecil, bahkan baju-baju buluk dia ditinggal di rumah saya. Gombal baju buluk ya. Ternyata pas dia pulang baju anak-anak saya yang kira-kira muat sama dia banyak yang hilang. Kemeja suami saya hilang. Dia badannya gede jadi muat sama kemeja suami. Dan sepatu saya hilang. Ini ternyata sebelum pulang dia kirim-kirim hasil curiannya terlebih dahulu. Pas izin pulang sama saya bener-bener gak bawa barang, cuma baju-baju bagus dia aja. Yang buluk aja dia tinggalin. Nah, Mommy bisa swipe. Di situ tuh ada postingan selanjutnya. Intinya memang si mbak ini yang ngambil duit si suster yang lainnya dan menarik uang tunai dari ATM rekan kerjanya secara ilegal. Kalau aku sendiri sih pernah dulu ada juga mbak yang kebayang nggak, aku tuh abis lahiran, terus aku abis operasi mastitis. Beberapa kali dia yang kerja di rumah aku tuh kayak ngambil uang. Tapi dia tuh pinter gitu, misalkan di dompet aku ada 10 lembar, dia tuh ngambilnya cuma 1 atau 2 lembar. Jadi aku nggak ngeh kalau duit aku hilang. Pas ngehnya tuh kayak, kok udah habis ya? Terus aku rekap lagi aku keluarin apa aja. Dan itu kejadian nggak sekali 2 kali, itu aku biarin kejadian berkali-kali sampai akhirnya dia dan temannya udah nggak kerja lagi, dan temannya ini juga sama-sama maling di rumah sebelah. Parah nih, udah sekongkol. Oke, kita naikkan lagi level jengkelinnya. Bunda pernah nggak sih dapet mbak atau neni atau ART yang dia tuh masih kinyis-kinyis, cantik gitu, seger, molek? Itu hati-hati ya, aja 2 resiko kalau dapat yang kayak gitu. Oke, resiko pertamanya yuk kita bacain. Hati-hati jika mau memperkerjakan sus ini. Dia sudah bawa uang saya 5 jutaan dan dia berani jual diri alias di booking. Udah mau open booking, ngambil duit lagi, buset dah. Sebenarnya sus ini lumayan bagus kerjanya, tapi sifatnya sangat buruk. Dari awal kerja dia pernah ambil celana dalam dan kaos saya. Sempak coy, diambil.
Yang nemuin ART ditemuin dijemur di kamar, mungkin biar nggak ketahuan. Bilangnya dia nemu di bawah meja setrikaan. Karena saya waktu itu lagi hamil, jadi saya butuh dia. Akhirnya saya maafkan. Orangnya agak jorok. Awal-awal kerja dia nggak pernah mandi pagi, hanya mandi sore. Tapi setelah ada sus, anak saya yang kecil, dia mulai bersih karena mungkin nggak enak dengan sus yang satunya. Mungkin takut dilaporin juga. Parahnya selama ini saya nggak tahu dia kerja pagi jaga anak saya, dan jam 20.30 setelah kerja dia istirahat, tapi ternyata saya salah. Dia suka keluar malam dengan laki-laki sampai pagi. Wow, ngapain tuh? Laki-lakinya ada yang suami orang, supir Grab, mas-mas di pasar. Dia juga sering di booking sama om-om. Dia jualan lewat aplikasi, entah saya nggak ngerti app apa. Setiap pergi dia izin ke saya, bilangnya mau ke Indomaret sebentar, dan saya percaya aja. Ternyata dia pulang pagi, pekerja lain nggak berani ngomong karena waktu itu nggak enak sama dia, dan dia suka marah-marah kalau pekerja lain ngasih tahu dan nasehatin dia. Lalu ternyata setelah saya cek IG-nya, IG saya di blok. Kata sus yang satunya agar saya gak bisa lihat foto seksi-seksinya. Mau dong lihat foto seksi-seksinya. Mbak yang pernah kerja di tempat aku nggak tahu ya ini bener apa enggak, karena yang sebelumnya 2 orang yang sama-sama maling itu kayak dua-duanya itu saling, si A nunjuk B, B nunjuk A, bahwa si ini tuh kayak jual foto bugil lewat aplikasi gitu loh. Dan sama juga aku denger kabar dari, kalau nggak salah dari satpam komplek, si yang kerja di rumahku ini hamil di luar nikah gitu. Ya karena dia nggak nginep di rumah aku juga nggak tahu ya kalau malam dia keluyuran kemana gitu. Dia nginep bersama temennya ini. Cuma dia bilang temennya ini hamil di luar nikah. Kalau versi satpam malah yang kerja di tempat aku itu yang hamil di luar nikah. Aduh, amit-amit ya. Nah bun, selain resiko dia bisa di booking, resiko lain adalah dia kepengen jadi nyonya. Jadi aku nggak cuma sekali 2 kali aja dengar bahwa beberapa orang itu yang kerja di rumah kita menggunakan suatu cara-cara yang ilegal atau menggunakan agak-agak gaib gitu, misalkan pengasihan, kalau pernah denger ya. Aku juga baca sharing dari Mami Jen. Terus biar suami istri nyonya sama tuanya itu nurut gitu. Terus setelah nurut dia kepingin jadi nyonya dengan melengsarkan nyonya yang udah ada. Terus ada juga yang pakai pakaian seksi di rumah. Ada yang ya menggoda-goda suami kita gitulah. Ya mungkin maksudnya ya kepingin menguasai rumah aja, kepingin jadi nyonya aja. Jadi hati-hati ya. Kalau orang tua aku sih selalu lebih srek kalau yang kerja di rumah aku tuh at least sudah ibu-ibu ya. Jadi selain aku punya ibu gitu, ibu yang di sini gitu bisa menjadi ibu aku, juga dia nggak bakalan aneh-aneh gitu ya. Oke, kita bacain yang selanjutnya. Tukang hutang. Ini aku pernah dapat banget. Kita bacain dulu ya. Dapat dari penyalur namanya Pak Yana dari Cianjur. ART ini awal datang dia bilang ingin kerja karena butuh uang. Dia sudah tidak punya suami dan punya anak masih balita sekitar umur 3 tahun. Awal datang belum kerja sudah berani minta kasbon 100.000. Sama banget dulu. Ada yang kerja di tempat aku baru 2 hari kerja udah kasbon, katanya beras, telur sama gasnya habis. 2 hari loh, baru 2 hari kerja. Ya aku kan karena nggak ngerti aja kalau bakalan panjang di belakang, aku kasih aja. Ternyata tuh jadi kebiasaan dia menggantungkan diri ke aku gitu ya. Kita lanjutin. Awal datang belum kerja sudah berani minta kasbon 100.000 untuk dititipkan ke penyalur, katanya untuk anaknya di kampung karena dititipkan ke adiknya dan tidak dititipin uang. Tapi setelah dari situ dia terus-terusan kasbon dengan bilang potong gaji. Tuh kan keterusan. Sampai saya akhirnya bilang kalau sudah tidak bisa kasbon lagi. 3 hari setelah itu dia bilang harus pulang kampung karena adiknya harus pergi, jadi anaknya nggak ada yang jaga. Bilangnya seminggu, 8 hari kemudian dia bilang nggak bisa balik lagi. Dan utang tidak dibayar dan tidak ada itikat baik. Adiknya pun berani SMS saya pinjam hutang. Oh no.
padahal saya tidak kenal dengan adiknya. Hati-hati modus seperti ini. Jadi si mbak yang kerja di aku dulu tuh bener-bener mulai urusan gasnya, berasnya, minyak apapun itu tuh kasbon gitu loh. Ya oke lah kalau misalkan udah kerja aku lama gitu, aku beberapa kali juga ngasih bulanan ke dia bentuknya sembako gitu. Tapi ini baru 2 hari loh, karakternya aja nggak kenal. Sampai pada akhirnya semua kebutuhan dia dan kebutuhan anaknya dia tuh menggantungkan ke aku gitu, ke keluarga aku. Sampai terakhir tuh kalau nggak salah mantunya lahiran dia pinjem dong ke aku, padahal yang gajinya aja udah diambil. Terus mantunya lahiran pinjem lagi. Terus ya Indian aku tahu bahwa anaknya yang laki itu nggak kerja gitu, makanya mantunya lahiran sampai pinjem aku. Udah jadi semuanya kayak bergantung ke aku akhirnya udah capek. Dan ternyata si mbak ini pernah kerja di tetanggaku dan meninggalkan hutang sampai puluhan juta rupiah, terus dia kabur begitu aja. Pokoknya urusan duit sama mbak ART Nenis itu panjang ya. Oke, oh ya, salah satu biaya yang kita keluarkan ketika kita ada yang kerja di rumah itu selain biaya gajinya, bonusnya, tunjangan seperti sabun, pulsa atau apa, itu adalah biaya sosial, karena seringkali kasus hutang ini ada di mana-mana gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir, ultimate banget ngeselinnya, bener-bener ultimate, super ultimate ngeselin. Kita bacakan yuk. Neni ini kerja 4 bulan sama saya. Di depan majikan pinter, bujuk anak gak pernah kasar. Ternyata di belakang saya suka sakitin anak. Ketangkap CCTV, anak gak mau tidur diseret dari ranjang ke lantai. Ini bener-bener kurang ajar sih, iblis kalau kayak gitu tuh. Sempat ditutupin mukanya juga pakai bantal, dipukulin pakai guling. Parah kan? Emang selama ini dia bekerja, anak suka bilang tangannya sakit keselio. Ternyata suka disakitin sama sus ini. Tolong jangan hire Neni ini, jangan sampai anak yang menjadi korban. Aku alhamdulillah sih belum ada zong dapat orang yang menyakitin anak aku, tapi dari yang kerja sebelumnya aku udah cukup kayak nggak mau main-main lagi sama anak gitu kan. Dan memang bagi yang pakai Neni di rumah, CCTV itu wajib banget, karena ya apalagi coba kita kerja, siapa lagi yang bisa memantau anak sama mbak ini. Mbak juga manusia, juga bisa kesel ya, kadang kan kita orang tua juga kesel sama anak yang aktif-aktifnya, apalagi orang lain gitu kan. Cuman ya anak kecil aja jangan sampai lah dikasarin gitu ya. Oke, sekian sharing tentang mbak hari ini, sore ini. Aku mau mandi dulu, ini belum mandi. Dan ya muka nih bener-bener nggak pakai make up, pakai lipstick aja nih. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Kalau Bunda suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.